Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur bakalan gua unboxing ini adalah dari anime One Piece. Lebih tepatnya karakter Monkey D. Luffy Gear 5. Oke, jadi ini seperti biasa ya, dari lini atau brand favorit gua yaitu Grandista. Dan yang keluaran terbaru sekarang, selain ada Luffy yang versi biasa, sekarang ada versi Gear 5 nya cuy. Ini sebenarnya kalau berbicara Luffy Gear 5, sebenarnya di luaran sana brand-brand lini-lini dari Bandai sudah ngeluarin duluan Gear 5. Salah satunya ada DXF dan King of Artists yang sangat-sangat bagus dan menggiurkan tentunya. Cuma gua masih tahan-tahan karena gua masih menunggu dari brand favorit gua, dari Grandista, ngeluarin figur Luffy Gear 5 nya, atau mungkin dari brand-brand lain yang skalanya sama dengan Grandista gitu, supaya disandingkan sama dengan figur-figur gua yang lainnya. Oke, langsung saja sekarang tanpa berlama-lama kita lihat untuk desain boxnya. Untuk boxnya yang pertama kita lihat tampak depannya seperti ini ya. Oke, ada foto figurnya seperti ini ya, Luffy Gear 5 nya. Ada Grandista tertutup ya, sama efek-efek dari Gear 5 nya Luffy. Terus di pojok ada Bandai Namco, Ban Presto, ada One Piece, dan ada ini nih, TV Animation One Piece Special 25 tahun ya. Tuh. Terus fotonya di bawahnya ada Monkey D. Luffy Gear 5, Grandista, dan pojoknya ada Bandai. Sampingnya cuma ada gini doang ya, One Piece, Monkey D. Luffy Gear 5, Grandista, dan ada foto figurnya seperti ini. Tampak belakangnya ya masih seperti biasa, ada Grandista atas bawah, ada barcode-nya juga. Tampak sampingnya seperti ini. Terus tampak atasnya ini ada stiker Toei Animation yang menandakan bahwa ini figur original. Tampak bawahnya cuma ada tulisan-tulisan. Oke, jadi ini kayak Luffy yang ada di Egghead ya. Kalau kalian perhatikan, dia itu tidak pakai baju. Nah, biasanya kan ada pakai baju nih. Kalau pakai baju biasanya itu yang di Onigashima waktu lawan si Kaido. Nah, ini kagak pakai baju nih. Kayaknya ini dari Egghead ya, dari Egghead-nya. Terus desain belakangnya juga ini, wah ini udah Egghead banget lah, Egghead lah. Tuh belakangnya nih ya, Monkey D. Luffy. Oke, langsung saja kita unboxing. Sedikit informasi, di sini ada number ya, serial number gitu. Dan di sini, nah ini ada apa tuh, gambar figurnya ya. Ini ada tiangnya nih, mungkin buat ngasih tahu ya nanti fungsi tiangnya ini dipakai untuk apa ya. Tuh nanti bakalan dapat tiang kayak gini nih. Oke, selebihnya yang lain masih sama ya. Oke, coba kita buka. Oke, tapak dalamnya, langsung keluarin. Oke, di sini kita dapat dua plastik ya yang berbeda. Pertama ini yang utama ya, ada figurnya kebelah menjadi dua ya, atas bawah, dan ada efek asapnya gitulah. Tuh, ini buat di belakangnya nih. Terus di plastik yang satunya ini dapat efek asapnya juga. Ini nanti dipakai untuk di base-nya ya. Ini nanti dapat base nih Luffy-nya nih, biar bisa berdiri gitu. Dan ini ada penyangganya ya, tiang penyangga kayak gini. Oke, jadi sudah gua rakit ya untuk bagian badan bagian atas dan bagian bawahnya. Cuma gua belum pasang untuk efek-efek asapnya ya. Nah, ini coba kita lihat dulu ya, kita review dulu sedikit untuk di bagian kepalanya dulu. Bagian kepala, kalau ini bagian wajahnya ya, bagian wajah ini udah bagus banget lah. Ini udah mirip banget sama Luffy ya. Dan ini bisa kalian lihat ya, ini detail banget. Ini sangat-sangat detail. Tuh.
matanya bulat ya, bulat banget matanya. Terus ini mulutnya lebar. Terus ada codetnya nih. Ingat, di Luffy dia ada codetnya. Tuh. Terus di bagian rambutnya ya, rambutnya dia itu sebenarnya rapi, bagus aja. Ya, cuma ya biasa kalau Grandista keluaran sekarang dia tidak ada shading. Terus untuk di bagian badannya, ini badannya bagus ya. Tuh. Sculptingnya bagus, dia ini bekas luka bakarnya juga ini bagus, detail, rapi. Cuma yang gua sayangkan kalau di badannya adalah di sambungan tangannya nih. Nih, sambungan tangannya dia kelihatan banget cuy. Coba dia pakai baju ya. Kalau pakai baju dia bakalan nyaru sama sambungan jahitannya. Nah, karena ini kagak pakai baju, ini kelihatan banget nih detailnya ya. Terus dia juga kagak ada ototnya ya. Kalau ada otot kayak Ace ya, jadi bisa di di bagian ototnya itu bisa dipakai untuk sambungan gitu. Jadi nyaru lah sama di ototnya. Nah, ini dia kagak ada ototnya, jadi kelihatan banget lah. Terus di bagian gininya rambutnya di bagian topinya, ini yang gue suka sih topinya. Dia topinya itu lebih tebal ya daripada Grandista yang keluaran pertama. Lebih detail juga nih. Ini ada bekas jahitan yang dijahit sama Nami ya nih. Topinya yang sobek ya karena kena cakarnya si Bagi. Ini juga bagus ya kelihatan. Kalau yang Grandista yang lama setahu gua ini tidak terlalu sih. Kelihatan sih cuma kagak terlalu. Nah, ini bagus nih, detail lah. Tuh. Cuma memang kalau di pewarnaannya memang dia kayak mengkilap gitu ya. Nih di topinya. Tapi di badannya dia kayaknya tidak terlalu mengkilap sih ya. Biasa-biasa aja sih warnanya. Tuh, ngedoff juga. Nah, ini terus di bagian gininya ya. Nih sabuknya. Ini warna ungu. Polos. Jadi kagak banyak sih yang bisa gua komentarin soalnya ini warnanya polos banget, kagak ada shading-shadingan. Terus di bagian celananya juga ini warna putih ya, full warna putih dan tidak ada gradasi. Tapi sculptingnya bagus dia, sculptingnya ini kayak kantongnya dia itu rapi cuy. Tuh, terus ini ya ini untuk di resletingnya juga bagus tuh, detail, sculptingnya, lecek-leceknya juga bagus. Tuh. Oke, terus di bagian kakinya ini kakinya mulus ya, tuh. Bengkok gini ya. Soalnya dia karet ya. Ini bengkok gini. Tuh, kakinya sih bagus. Gua tidak ada yang minus ya. Ini bagus, rapi juga, mulus juga, tidak ada yang cacat. Tuh, semuanya bagus. Kakinya bagus nih, keduanya juga bagus nih yang ini. Tuh, sendalnya di bawahnya kayak gini ya, detailnya. Seharusnya ini bisa lebih detail sih ya. Kalau Grandista yang lama dia detail banget nih di bagian bawahnya ya sendalnya. Nah, kalau ini dia kagak ya. Jadi ada beberapa yang kurang, ada beberapa juga yang lebih bagus daripada Grandista yang pertama gitu. Oke. Coba kita lihat untuk di efek asapnya ya. Efek asapnya ini juga ya bagus-bagus aja sih ya. Tuh. Dia itu polos ya, seperti biasa Grandista dia polos, tidak ada shading. Kalau ini ada shading sih bagus banget sih. Kalau ini figure full shading sih bagus sih. Buat kalian yang jago repaint kayaknya ini bisa jadi bahan yang bagus untuk di repaint ya. Ditambahin shading doang sih, kayaknya bagus banget sih. Terus ini dia tuh agak lentur ya, agak lentur. Terus dikasih penyangga gini. Ini kayaknya supaya tidak bending ya. Soalnya ini dia lemes cuy. Kalau dipajang dia kayaknya bakalan turun perlahan-lahan sih ya. Nih dia lemes gini, kagak kokoh, kagak yang kaku-kaku banget. Tapi ada plus minus sih. Kalau dibuat kaku dia takutnya patah cuy. Nah, kalau lemes kayak gini dia jatuh dia tidak bakalan patah. Cuma minusnya ya bending itu aja sih. Terus di bagian base-nya ya, nih kasih gini sama Grandista. Nih jarang-jarang nih Grandista base-nya nyeleneh gini ya. Tuh ya,
Ini juga sama ya, polos tuh, tapi sculptingnya dia rapi. Dan di ini nih, di pojok nih, ini ada nomor seri ya, kelihatan nggak tuh, ada nomor seri. Oke, coba kita pasang ya untuk efek-efeknya. Oke, jadi sudah gua rakit ya. Jadi ini penyangga belakangnya, dia itu berfungsi buat nyangga asap yang di belakang, jadi kagak bending cuy. Tuh, fungsinya kayak gini ya. Oke, tapi kalau kagak dipasang sih sebenarnya aman sebenarnya, cuma ditakutkan seminggu, 2 minggu atau 1 bulan kemudian dia turun gitu cuy, jadi jelek ya. Mending untuk antisipasi, kalau dipajang mending dipasang aja sih tiangnya ya. Oke, tuh kayak gitu deh. Oke, terus di bagian base nya ya, di bagian bawahnya dia mantap banget untuk berdirinya, jadi kagak bending, jadi aman, safe. Kalau dipajang di tempat tinggi kayaknya bagus ya, aman ya. Tuh. Oke, jadi seperti ini ya. Coba gua bandingkan Luffy Gear 5 yang gua punya sama Grandista Luffy yang gua punya ya, yang Luffy Nero. Kalau saya dari segi kualitas sih bersama-sama bagus sih ya, sama-sama bagus. Detailnya, sculptingnya dia bagus, cuma kembali ya, minusnya tidak ada shading ya. Ini keluaran baru, dia tidak ada shading. Bahkan kalau Luffy yang keluaran pertama ya, yang biasa bukan yang Nero, dia ada shadingnya di bagian badannya. Tuh, badannya ada shading, di bajunya full shading juga nih. Nih di belakang juga tuh ada shading. Nah sayang banget sih ya, yang keluaran terbaru dia tidak ada shading. Kalau ada shading sih bakalnya bagus banget sih ya. Dia skalanya sama sih ya seharusnya ya. Tuh, dari badannya, dari wajahnya, ukuran kepala, badan dia seharusnya sama ya, satu skala ya. Cuma karena ini posenya action, dinamis, jadi lebih pendek kelihatannya. Padahal sama aja sih. Nah ini untuk di topinya nih, coba gua cabut dulu ya. Nah ini untuk topinya tuh. Kalau detailnya ya, sculptingnya dia lebih bagus yang keluaran terbaru tuh. Kalau dari sculpting, ini kelihatan nih tuh. Ini kurang detail sih ya. Ini kurang detail, ini lebih bagus detailnya tuh. Terus di bagian sendalnya justru lebih bagus yang lama tuh, detailnya tuh. Lebih bagus yang lama ya. Tapi kalau topinya menurut gua lebih bagus yang terbaru. Oke, coba kita bandingkan dengan Grandista Zoro yang terbaru ya, yang gua punya yang special edition. Oke teman-teman, jadi ini perbandingan Grandista yang terbaru, pose action, pose dinamis ya. Bisa kalian lihat? Nah ini cocok banget sih. Zoro dengan jurus terkuatnya ya, Santoryu dengan ikat kepala, dan Luffy dengan mode terkuatnya yaitu Gear 5. Bisa kalian lihat ya, untuk tingginya seharusnya skalanya bersama ya. Cuma lebih tinggi yang Luffy, soalnya dia badannya lebih tegap ya. Kalau Zoro kan ada nunduk gitu loh. Tuh. Nih kalau detailnya sama dengan Zoro sih ini juara sih, bagus banget sih. Cuma ya kembali ke harga cuy. Ini harganya lumayan mahal nih. Nah ini 300.000 ya, lumayan lah untuk dapat figur keluaran sekarang. Dapat figur 5 segede ini udah bagus. Nah untuk tingginya coba gua ukur ya, pakai penggaris. Ini seharusnya tingginya sekitar 22,5 cm ya, 22,5 hampir 23. Oke teman-teman, jadi sampai di sini saja untuk unboxing dan review Grandista Luffy Gear 5 dari gua. Menurut kalian bagaimana kualitas figurnya? Apakah sama dengan gua? Kalau kalian punya di rumah, coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Buat kalian yang suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman wibu kalian, supaya teman-teman kalian terlanjur dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.